ada juga yang menghitung hari ini hari kedua. Terlepas itu semua, mari kita sama-sama memperbanyak amalan-amalan yang menguntungkan kita yang berhubungan dengan bulan Rajab. Yaitu salah satunya memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tapi pelan-pelan bacanya, takut ketuker. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu mah doa mau makan. Ya, setiap hari itu dibaca sampai bulan suci Ramadan tiba. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah panjangkan umur kita sampai di bulan suci Ramadan, dan Allah juga kasih kekuatan kepada kita, bukan hanya waktu tapi juga kekuatan dan juga kemauan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mampu tapi tidak mau, punya kesempatan, dikasih waktu sama Allah tapi juga tidak mau. Jadi kesempatan, kemampuan, dan kemauan itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kajian kita berlanjut masih tentang fit taubah, masih tentang penjelasan bertaubat. Kemarin kalimat awalnya at-taubatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Taubat itu wajib. Kenapa? Karena kita selalu melakukan kesalahan. Tidak ada manusia satupun kecuali yang maksum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu sebelum melakukan dosa, ada kesalahan, maka langsung ditegur sama Allah. Kalau kita kadang-kadang melakukan kesalahan sudah dilakukan pun ditegur, malah marahan dia. Ya Pak, kalau kita itu manusia kadang tidak terima kalau ditegur oleh orang, padahal yang menegur itu sayang sama kita. Hakikat pada saat kita diingatkan oleh orang lain pada saat kita melakukan kesalahan, mereka itu sayang sebetulnya. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad, Muhammad bin Salman pernah mengatakan, ketika orang lain mengingatkan kita pada saat kita melakukan keburukan, contohnya adalah, tamsilnya adalah, di baju kita terdapat sesuatu yang membahayakan. Di baju kita ada kalajengking, di baju kita ada kelabang. Kemudian orang lain tunjukkan sama kita, Pak, itu di bajumu terdapat kelabang. Kira-kira orang yang diingatkan seperti itu ada sesuatu yang membahayakan kita, berterima kasih atau malah marah? Kalau yang normal, yang sehat akalnya berterima kasih. Makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, apa yang beliau katakan? Ucapan pertama yang dikatakan Umar bin Khattab, siapapun di antara teman-teman saya yang menyampaikan satu kesalahan kepada saya, maka dia saya anggap adalah teman yang paling menyayangi saya. Jadi kalau ada pemimpin itu mestinya begitu Pak. Kalau ada orang yang mengingatkan, dianggap dia adalah teman setianya. Karena sesungguhnya teman setia itu bukan yang menjerumuskan Pak, tapi yang ikut menyelamatkan kita. Itulah sahabat. Kita kadang-kadang kalau sahabat itu ayo terus aja, apa saja yang dilakukan ya silahkan. Padahal itu bisa mencelakakan kita. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya lanjut masih di bab taubah. Wal farqu bainahuma annal fasiqal kafira la yurja ghufranuhu illa bi syahadati wat taubati qabla mauti. Kemarin kita sudah bahas bahwa fasik itu ada dua. Fasikul fajir, fasikul kafir. Fasik pelaku dosa besar karena dia kafir, belum melakukan syahadat, belum bersaksi. Yang kedua fasikul fajir. Fasikul fajir itu dia melakukan dosa walaupun sebetulnya dia sudah bersyahadat, sudah Islam. Nah maka perbedaan antara fasikul kafir, fasik yang karena kekufurannya tidak beriman, ini sulit diampuni sama Allah sampai illa bisyahadah, kecuali sampai pada akhirnya dia bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia kafir maka tidak akan pernah diampuni, apalagi mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Maka dosa ini tidak akan pernah diampuni sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa taubati qabla mauti, dan bertaubat sebelum matinya. Nah, salah satu contoh di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW
Salah satunya dalam kitab Mukhtarul Ahadits bahwa manusia itu ada yang lahir tidak beriman, hidup tidak beriman, pada saat mati beriman. Ini orang beruntung. Wa minhum mayyuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Di antara manusia yang lahir itu terdapat lahir dari orang yang tidak beriman, kemudian hidup di lingkungan orang yang tidak beriman, tapi mati dalam kondisi beriman. Itu namanya orang dapat hidayah. Tapi ada juga di kalimat berikutnya, wa minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Di antara mereka yang hidup itu lahir dari orang yang beriman, hidup dalam lingkungan beriman, mati juga dalam kondisi beriman. Ini orang beruntung juga, Pak. Ada yang ketiga, wa minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Ini orang yang paling gagah beruntung. Hidup lahir dari orang beriman, di lingkungan hidupnya juga dia beriman, mati dalam kondisi kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang menyebabkan kita menjadi kufur, menjadi kafir, walaupun fasikul fajir ini masih Allah ampuni, Pak. Berbeda dengan fasikul kafir. Orang fasik pelaku dosa besar dan dia tidak beriman kepada Allah. Wal fasikul fajiru yurja ghufranuhu bit-taubati qoblal maut fa inna kulli ma'siyatin asluha minasyahawat an-nafsaniyah yurja ghufranuha. Yang kedua, fasik fajir tadi pelaku dosa tapi dia sempat beriman atau pernah bersyahadat, maka yurja ghufranuhu, itu diharapkan ampunan Allah akan diberikan. Jadi sebanyak apapun dosa kita, nanti akan ada gambaran sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang ketahuan membawa minuman keras oleh sahabat Umar bin Khattab. Kita lihat. Hukiya anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu marra waqtan minal awqati min sukkakil Madinah. Fastaqbalahu syabun wa huwa hamilu qarurati tahta siyabi. Faqala Umar, ayyuhas sab, mal ladzi tahmilu tahta siyabik? Wa kana fiha khamrun. Fakhajjala asy-syabu ayyakula khamran wa qala fi sirrihi, ilahi la tukhajjilni inda Umar wa la tufaddihni wasturni indahu fala ashrabul khamra abadan. Summa qala ya amirul mu'minin alladhi ahmiluhu wa khallun. Faqala arini hatta araha, fakashafaha baina yadayhi fara'aha Umar sarat khallan. Fanzur ila makhlukin taba min khawfi makhlukin fabaddalallahu subhanahu wa ta'ala khamrahu bil khalli lima alima minhu ikhlasut taubah. Falau tabal asi al muflisu anil amalil fasida taubatan nasuha wa nadima ala dhanbihi baddalallahu subhanahu wa ta'ala khamra sayyiati bi khalli ta'ah. Suatu saat Umar bin Khattab melalui salah satu jalanan di pasar Madinah. Kemudian fastaqbalahu syabun, kebetulan berpapasan, istiqbal itu berpapasan dengan seorang laki-laki, wa huwa hamilu qarurah. Dia membawa qarurah itu guci kecil. Kalau kayak tema botol gitu. Dia membawa botol yang itu isinya khamr. Isinya khamr. Faqala Umar ayyuhas syab, mal ladzi tahmilu tahta siyabik? Wahai anak muda, apa yang kau bawa tuh di bajumu itu? Lalu wa kana fiha khamrun, yang dia bawa itu adalah arak. Fa khajjala syabu ayyakula khamran. Dia takut laki-laki ini kalau berterus terang bahwa yang dibawanya arak. Wa qala fi sirrihi, dalam hatinya dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, jangan kau permalukan aku dan jangan engkau sia-siakan aku, tutupilah aibku ini, maka ketika engkau menutupi kesalahanku ini, aku akan meninggalkan dan tidak lagi meminum sesuatu yang memabukkan ini, abadan, selamanya. Sumaqala ya amirul mu'minin alladzi ahmiluhu wa khallun. Setelah dalam sirriyahnya, dalam hatinya dia berkata seperti itu, memohon kepada Allah, jangan sampai ketahuan bahwa yang dibawa itu adalah
khamr. Dilihat nanti bahwa orang yang bertaubat itu takut sama manusia saja, Allah bisa memakluminya selama dia betul-betul bertaubat secara nasuha. Taubatnya bukan sambel ha. Kan ada taubat sambel ha. Gimana tuh? Udah pedas besok makan lagi. Bahkan tidak nyaman kalau makan tidak pakai, tidak nikmat. Maka ilahi la tukhajjilni inda Umar wa la tufaddihni wasturna indahu fala asrabu khamra al-abada. Summa qala ya Amirul Mukminin, wahai sahabat Umar, yang saya bawa ini adalah cuka. Faqala arini hatta araha. Ya Sayyidina Umar enggak mau dong percaya begitu aja. Apa kata Sayyidina Umar? Arini hatta araha. Coba dong liatin sini ijazahnya biar jelas. Kalau sekarang kan yang minta ditunjukin ijazah gitu ya. Kalau ini mah bahasanya mampir dikit aja. Kata sahabat Umar, coba arini hatta araha. Coba dong liatin. Kalau memang itu yang kau bawa itu cuka, coba sini perlihatkan biar aku melihatnya. Fakasyabaha baina yadayhi faraaha Umar sarat kharlan. Lalu dia buka pelan-pelan botol yang disembunyikan, kemudian Umar melihat mendapatinya yang tadi khamr menjadi cuka. Artinya, lihat, fandur, lihatlah seseorang yang takut dengan manusia saja. Kalau dalam hatinya ikhlas mau bertaubat, Allah memberikan kesempatan orang tersebut untuk bertaubat. Akhirnya pemuda ini setelah peristiwa ini dia berhenti karena dia tadi dari awal sudah berjanji, kalau engkau selamatkan aku, karena Umar itu kan Pak luar biasa Pak. Bukan kasar, tegas. Umar itu tegas. Asyidda'u 'alal kuffar. Kepada orang-orang kafir itu dia sangat tegas. Artinya keras, gitu, bukan kasar ya. Kalau kasar beda dengan keras. Kalau keras belum tentu kasar. Kalau kasar pasti keras. Makanya di dalam surah Al-Fat ayat 29 di akhir ayatnya Allah katakan asyidda'u 'alal Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Sebagian ulama mufassirin, salah satunya Imam Nawawi Al-Bantani, menyebutkan bahwa ayat 29 surah Al-Fat itu mengisyaratkan tentang susunan khulafaur rasyidin. Jadi kalau ada orang mengatakan Abu Bakar itu pengkhianat, yang semestinya menjadi khalifah pertama adalah sahabat Ali, berarti dia nggak baca tuh surah Al-Fat ayat 29. Karena sudah tersusun Pak, sudah tersusun. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang selalu besertanya. Siapa? Seumur hidup yang selalu menemani Rasulullah kemana-mana, bahkan sampai wafatnya pun kuburannya berada di samping Rasulullah. Siapa coba? Siapa? Abu Bakar. Makanya kata Imam Nawawi, walladzina ma'ahu ay Abu Bakrin Siddiq. Jadi urut-urutan khulafaur rasyidin itu sama Al-Quran sudah diatur Pak. Kemudian yang kedua, asyidda'u 'alal kuffar ay Umar bin Khattab. Karena Umar itu paling keras terhadap orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar. Kemudian khalifah yang ketiga, ruhama'u bainahum, yang terus-menerus berkasih sayang di antara mereka dengan siapapun, yaitu Utsman bin Affan. Padahal sudah lemah lembut Pak dengan orang-orang kafir, tapi wafatnya tetap dibunuh juga. Gitu loh. Ya. Sehingga kita nih hari ini jangan mengatakan bahwa kita harus lemah lembut terhadap orang-orang kafir, tapi ternyata ya kelemah lembutan kita dimanfaatkan. Yang keempat, tarahum ruk'an sujada. Ini menggambarkan sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi urut-urutan khalifah itu sudah diatur sama Al-Quran. Kan duluan Al-Quran Pak sebelum khalifah. Rasulullah SAW wafat, kemudian turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Dari Sayyidina Abu Bakar turun kepada Sayyidina Umar, dari Umar kepada Utsman, dari Utsman kepada Ali. Dan itu sebelum wafat Rasulullah, ayat itu sudah turun kepada Rasulullah SAW. Makanya pada saat Rasulullah sakit, yang sakitnya itu sudah mulai parah,
Rasul mengindikasikan untuk sholat subuh yang mengimami Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena ini adalah isyarat nanti pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sekali lagi, urut-urutan Khulafaur Rasyidin yang 4 tadi itu sudah dibentuk oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan ini terdapat juga anjuran bertaubat. Jadi sesuai dengan tema kita masih tema taubat, di bulan Rajab ini menurut ulama isyarah, ahli isyarah atau ahli bahasa, Rajab itu hurufnya ada 3. Ra, jim, ba. Ra mustaqatun min rahmatillah. Rahmat Allah diturunkan khusus di bulan Rajab. Kemudian jimnya jirmul abdi wa jinayati. Jadi jim ini diambil dari kata dosa hamba. Kemudian di belakang ada huruf ba mustaqatun min birrullah, dari kebaikan Allah. Jadi bulan Rajab itu Pak kesempatan buat kita sebanyak apapun dosa untuk segera bertaubat. Makanya muncullah amalan-amalan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah beristighfar di bulan Rajab. Makanya ada Pak, kalau di pesantren-pesantren itu khusus tuh, kalau bulan Rajab itu amalan-amalan bagi santrinya hanya mengamalkan istighfar. Kalau bisa sayyidul istighfar. Kalau nggak bisa ada kok istighfar yang paling ringan. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu istighfar juga kan? Jadi istighfar itu yang bunyinya astaghfirullah atau Allahumma ghfirli atau Rabbighfirli. Ya, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni, itu mah antara 2 duduk, antara 2 sujud ya. Jadi diringankan saja. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Minimal ada beberapa ulama yang menjelaskan baca 70 kali dalam setiap hari. Dan ini juga menjadi amalan selanjutnya. Karena Rasulullah SAW beristighfar bukan hanya di bulan Rajab saja. Rasulullah SAW setiap harinya beristighfar itu tidak kurang dari 70 kali. Kalau Anda bisa ya cobalah bacanya Sayyidul Istighfar. Dan Sayyidul Istighfar itu ketika di akhir kalimatnya kita mengatakan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Allah tersenyum kepada orang yang membaca kalimat fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pengakuan. Tidak ada makhluk, tidak ada siapapun di antara kita yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Berbeda dengan dosa yang berhubungan dengan kezaliman. Kalau dosa yang berhubungan dengan kezaliman itu Allah tidak mungkin mengampuni sebelum orang yang dizaliminya memaafkan dan mengampuninya. Ini hati-hati Pak. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita melakukan dosa yang langsung kepada Allah, mudah sekali Pak. Kayak bukan berarti meringankan ya, bukan berarti meringankan. Karena memang Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi dosa yang berhubungan dengan sesama manusia sulit diampuni oleh Allah kalau belum meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Luar biasa tuh. Hati-hati makanya dengan kezaliman, dengan keburukan yang dilakukan dengan orang lain. Kalau kita belum sempat meminta dihalalkan, belum sempat memohon ampun kepada orang-orang yang disakiti atau yang dizalimi, maka Allah belum mengampuninya. Suatu saat Rasulullah SAW berdoa di Arafah. Berdoa di Arafah. Kata Allah, semua dosa umatmu aku ampuni kecuali fihi madlamatun. Kecuali mereka memiliki kezaliman terhadap sesamanya. Aku tidak akan pernah mengampuni dosa orang tersebut sebelum dia meminta maaf, meminta ampun kepada orang yang dizoliminya. Kayak zolim itu berat Pak. Zolimun huwa madlamatun. Yang namanya zolim itu adalah kegelapan yang akan menyesatkan, yang akan merepotkan pelakunya nanti ketika sudah mati. Jadi kalau orang zolim biasanya kan seneng Pak, di dunianya ya, seneng banget gitu, nyusahin orang, seneng banget, itu zolim namanya.
Tapi dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada kezaliman, Pak, kita harus jangan berdiam diri, harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Lalu kata sahabat, kaifa az-zalim wal madlum ma'lumun. Bagaimana ceritanya orang yang zalim harus ditolongin? Kalau yang dizalimi ya maklum dong kita juga. Orang dizalimi ya ditolongin. Lalu apa kata Nabi? Sesungguhnya menolong orang yang zalim itu kau halangi atau kau tolak perbuatannya agar dia tidak melakukan kezoliman. Jadi nolong orang yang zalim itu, Pak, kita mencegahnya. Jangan sampai dia melakukan kezoliman. Sekali lagi, dosa zalim itu kalau belum dimaafkan oleh orang yang dizoliminya, maka kelak orang tersebut akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan kezolimannya. Maka nanti di dalam hadis Rasulullah akan ketemu yang namanya orang bangkrut, muflis. Siapa orang bangkrut itu? Mereka-mereka yang zalim kepada orang lain padahal dia sholat. Mereka mengambil hak orang lain padahal dia puasa. Mereka mengambil hak orang yang bukan haknya atau menzalimi orang, menyakiti fisiknya, mengalirkan darah saudaranya, maka itu kelak akan dibayarkan dengan amal baiknya. Jadi kalau misalkan kita sholat, kita puasa, zakat, haji, sedekah, tapi kita menyakiti orang, menzalimi seseorang, maka nanti pahala yang kita lakukan dengan sholat dan ibadah lainnya itu akan dibayarkan kepada orang-orang yang dizoliminya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakatin lakin qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa syafaka dzama hadza wa daraba hadza. Yang namanya orang bangkrut itu kata Nabi, di dunianya sholat, puasa, zakat, berbuat baik, akan tetapi dia zalim kepada orang lain, ambil hak orang lain yang bukan punyanya, yang bukan miliknya, diambilnya. Kemudian pernah menyakiti orang lain secara fisik, pernah memukul, pernah mengalirkan darah saudaranya, maka ketika kezaliman itu belum dihalalkan orang yang dizaliminya, kelak akan ditagihkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dia yang dilakukan. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau saja kezalimannya terlalu banyak, kemudian belum selesai dibayarkan dengan kebaikan-kebaikannya, maka keburukan atau dosa yang dizaliminya ditimpakan kepada orang tersebut yang zalim tersebut, dan dia dimasukkan ke dalam neraka karena kezaliman yang belum terbayarkan dengan pahala-pahala yang dilakukan. Pahala sholat buat bayar si A, pahala zakat buat bayar si B, pahala hajinya buat bayar si C. Ternyata sampai pahala ini habis masih banyak orang yang ngantri yang pernah dizoliminya. Maka dosa orang yang dizoliminya ditimpakan summa turiha alai wa turihat finnar. Maka dosa kesalahan yang orang dizoliminya itu dilakukan, maka dilimpahkan kepada orang yang zolim dan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Padahal sholat dilakukan, puasa dilakukan, haji sudah dilakukan, ibadah-ibadahnya yang dilakukan. Ingat sekali lagi, zolim itu adalah dosa yang berat yang berhubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita bahwa di bulan Rajab ini salah satu keistimewaan juga ditambah dengan amalan puasa sunnah. Tapi tidak ditaksis. Ya, jangan ditaksis. Harus dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Enggak begitu. Silahkan kapan saja. Yang jelas isi bulan Rajab ini dengan istighfar, doa yang tadi pertama tuh, masih ingat? Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Buat makan itu mah Pak, lapar banget kayaknya nih.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Boleh ditambah dengan beberapa kalimat. Ada beberapa ulama hikmah itu menambah waghfir lana dzunubana. Kemudian waghfir sayyiatina, banyaklah kalimatnya. Minimal itu 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Minimal itu. Sampai di bulan suci Ramadan. Sampai di bulan suci Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan berarti sudah selesai itu doanya. Karena kita dikabulkan oleh Allah, diberkahi di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan disampaikan sampai bulan Ramadan. Lalu kenapa kita minta diberkahi di bulan Rajab? Salah satunya kata Imam Al-Ghazali, bulan Rajab itu pertama kali Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW membawa risalah, dan di tanggal 27-nya Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, kemudian pulangnya membawa perintah sholat 50 waktu yang kemudian diringkas menjadi 5 waktu. Maka di dalam kitab Fadhailus Shalah, Pak, dalam keistimewaan sholat, itu nilainya nggak berubah, Pak. Kita sholat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Kalau Bapak 1 kali sholat berarti pahalanya 10 waktu. Meninggalkan pun sama dosanya. Makanya ninggalin sholat itu dosa besar. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu sama dengan 50 waktu, maka Anda meninggalkan sholat 5 waktu sama dengan dosanya meninggalkan sholat 50 waktu. Ingat, meninggalkan sholat 5 waktu termasuk dosa besar. Saya lagi ngingetin sama kita nih. Ya Pak, saudara-saudara kita, mudah-mudahan sih kalau ada saudara kita yang dengar omongan saya ini mudah-mudahan sadar. Gitu loh. Karena sekarang ini banyak Pak, banyak orang-orang yang dirinya sedang berusaha tapi melupakan sholat 5 waktu. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW 2 bulan ke belakang ya kita sudah pernah bahas bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Al-Baqarah 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Saking wajibnya sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Kondisi sedang perang saja boleh sholat, dan itu pakai aturannya tidak seperti sholat biasa. Kalau kita sholat biasa ngadapnya kemana Pak? Ke kiblat. Ya. Kalau kita di sini ke sini kan arah kiblatnya. Bukan ngadap ke barat, ya ke kiblat. Tapi pada saat sholat fi syiddatil khauf, itu dibikin 3 cara. Kalau musuh berada di belakang kiblat, maka 2 saf dibikin, 1 saf menghadap ke arah kiblat, 1 safnya mengarah ke belakang kiblat. Dan mereka yang menghadap ke belakang kiblat, itu sholatnya di rakaat kedua imam. Nanti suatu saat kita bahaslah secara khusus. Jadi sholat syiddatil khauf itu begini, saking wajibnya sholat Pak, ini mah perang kagak, leha-leha iya, sholat kagak dikerjain. Luar biasa nih, orang sekarang kan begitu Pak, sesibuk apapun ya, Rasulullah SAW selalu mencontohkan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi apapun, dalam perjalanan ada rukhsah kok, silahkan aja kalau sudah kalkulasi jumlah jaraknya mencapai 80 sampai 85 kilo, boleh dijamak dan boleh dikosor. Tapi yang dikosor cuma yang 4, yang 3 nggak boleh. Masa sholat 1,5, nggak mungkin. Nah di dalam hadis ini, dalam firman Allah, termasuk di dalamnya 239 surah Al-Baqarah, ternyata Rasulullah pernah pada saat perang Dzatur Riqa namanya. Jadi diketahui dalam dalam perang Dzatur Riqa itu musuh di belakang kiblat arahnya, datangnya. Maka 1 saf di depan, Rasul menghadap kiblat, yang di belakang Rasulullah ini ngikut di rakaat pertama. Rakaat pertama selesai, begitu Rasulullah mau berdiri, ini yang di depan pindah ke belakang, yang tadi baru menghadap ke belakang sana kan belum sholat. Maka dia masuk ke depan, jadi masing-masing sholatnya pada saat kondisi yang sangat menakutkan hanya 2 rakaat sholatnya. Itu pun bergantian. Gitu loh. Yang tadi di sini 1 rakaat, baru dapat 1 rakaat,
maka dia ke belakang melanjutkan sholat yang sisanya 1 rakaat. Yang di belakang masuk ke depan tetap dapat berjamaah dengan imam di rakaat kedua, tapi dia posisinya baru dapat 1 rakaat. Imamnya salam, yang ini melanjutkan 1 rakaat lagi untuk menyelesaikan sholatnya yang kurang 1 rakaat. Tapi jangan dibikin-bikin, Pak. Ntar sholat, wah ini saya mah takut nih, sholatnya 2 rakaat aja gitu. Ya kalau dalam perjalanan kan ada namanya qashar. Itu pun berlaku bagi yang dalam sholat datur riko, dalam sholat fisiddotil khauf, nggak ada lebih dari 2 rakaat, Pak. Sholatnya hanya 2 rakaat. Itu pun dengan tata cara yang berbeda. Kalau musuh ini dari semua arah, maka berlaku tadi tuh 239 surah Al-Baqarah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi terkepung dan rasa takut ini tidak bisa dihindari, sholat bisa sambil jalan dan di atas kendaraan. Saking wajibnya sholat, Pak. Kalau puasa mah boleh kok dibatalin. Ya, boleh enggak? Tapi jangan salah paham juga, Pak. Boleh kagak puasa, bukan boleh kagak puasa, boleh berbuka. Kalau boleh berbuka, puasa dulu apa enggak? Ya puasa dulu lah. Anda mau berangkat kemanapun di bulan Ramadan, puasa dulu. Nanti enggak kuat, maka boleh buka. Kan kalimatnya, fa'iddatum min ayyamin ukhur. Faman kana minkum maridon au ala safarin. Tapi sholat, emang boleh, Pak? Udah saya nggak sholat lah, ntar aja. Minggu depan baru dibayar. Nggak bisa. Puasa masih bisa dibayar. Walaupun kita baca dari mulai Muqaddimah Sugro, Muqaddimah Kubro, Natijah, dari 2 ayat. 183, 184, itu bahwa Allah sedang menjelaskan. Yang pertama, wajib puasa bagi orang yang beriman, agar bertambah ketakwaannya. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan natijahnya tuh. Kemudian di ayat 184, ayyamam ma'dudat. Kenapa dikatakan ayyamam ma'dudat? Karena dalam 1 bulan bisa 30, bisa 29. Yang jelas ada hitungannya gitu loh. Ya nanti nih, kalau misalkan ada perbedaan ya harus konsekuen, Pak. Ya, boleh mengambil keputusan secara fiqhiyah. Misalkan nanti ada satu kelompok memutuskan hari Senin tanggal 1 Ramadan misalkan. Ikut dengan beliau, dengan yang berpendapat hari Senin, maka nanti lebarannya pun ikut dengan yang memutuskan tadi duluan. Nah yang puasanya awalnya hari Selasa, jangan ikutin lebarannya yang hari Senin. Egois itu namanya, pengen untung. Puasanya belakangan, lebarannya duluan. Puasa masih boleh diganti dengan kalimat yang lain. Faman kana minkum maridon au ala safarin. Dilihat kalimatnya. Au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Bukan sebelum jalan udah makan, mau pulang kampung, mau silaturahmi, mudik tanggal 25 bulan Ramadan, pagi-pagi nyarap. Nah itu mah sengaja banget lu kagak mau puasa. Ya kan saya mau perjalanan. Al-Qur'annya mengatakan atau kalian sedang dalam perjalanan. Ini berangkat aja belum kok niat bener. Nyarap tambah ngerokok lagi. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, sholat jangan ditinggalkan. Puasa masih ada toleransi. Sholat nggak boleh ditinggalin walaupun kaifiahnya bisa berbeda-beda. Kayak tadi, tuh boleh dalam kondisi takut yang luar biasa, bahkan di atas kendaraan, di atas kuda, di atas alat-alat yang sedang dipakai berperang, boleh kita melakukan dan menghadap kiblatnya tidak diharuskan menghadap ke arah kiblat secara normal. Ada yang ngadap ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat. Silahkan dilakukan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jika kalian dalam kondisi sangat menakutkan dan dalam kondisi yang tidak menentu, sholat boleh dilakukan dengan cara sambil jalan atau menunggangi kendaraan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, barangkali ini saja dulu. Mari kita sama-sama beristighfar terus kepada Allah, terutama perbanyak di bulan Rajab ini dengan membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya, agar senantiasa kita diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan insya Allah kalau dosa kita diampuni, insya Allah wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. As'aluka bisalamah wal afiyah wa husnul khotimah indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.